Izinkan saya selaku Amir Daerah Jawa Barat 5 mewakili Jabar 5 dan Jabar 11 mengucapkan terima kasih jazakumullah yang tiada terhingga kepada seluruh pihak yang telah sukses menghadiri jalsa salanah yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 2020 ini. Kepada para panitia yang sudah berupaya semaksimal mungkin, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang tiada terhingga jazakumullah. Kepada para peserta juga yang sudah berdatangan dari seluruh daerah di Jawa Barat 5 dan Jabar 11, juga tidak lupa mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Pengorbanan kita semua insya Allah ada dalam ridho Allah Ta'ala, dan penghidmatan yang kita lakukan adalah kewajiban yang harus selalu dan selalu kita lakukan dimanapun, kapanpun, untuk kepentingan dan kejayaan agama Islam melalui Jemaat Ahmadiyah ini. Tak lupa, ingin pula saya sampaikan kesan dan pesan kepada khususnya seluruh para anggota jemaat yang telah hadir sebagai peserta pada jalsa kali ini. Tanpa kehadiran bapak-bapak dan ibu, tentu jalsa ini tidak akan semeriah seperti yang kita rasakan. Oleh karenanya, kesan mendalam yang ingin saya ungkapkan adalah rasa syukur bahwa kita semua masih mendapatkan kemudahan dari Allah Ta'ala untuk bisa menghadiri jalsa ini. Pesan yang ingin saya sampaikan, semoga di tahun-tahun mendatang pun semangat kita tetap semangat berkhidmat untuk jemaat ini. Alhamdulillah, jalsa salana Jabar 5 dan 11 2020 sudah dimulai dan sedang berlangsung. Alhamdulillah, sebagaimana pendaftaran yang kami sebar via aplikasi, sudah terdaftar calon peserta dari Jabar 5 dan Jabar 11 sebanyak 1.300 peserta. Di hari pertama, sebagaimana estimasi kedatangan dari luar kota Bandung, ini sekitar ada 300 di hari pertama di pagi hari, kemudian 600 di hari pertama di malam hari. Mungkin ini sebagai prediksi karena ada beberapa anggota yang masih dalam aktivitas di pekerjaan dan lain sebagainya. Kemudian di hari kedua, alhamdulillah juga meningkat kehadiran peserta itu menjadi hampir dua kali lipat lebih. Jadi tembus sampai 1.100 orang. Dan alhamdulillah pada hari kedua ini Bapak Amir Nasional juga dapat hadir di acara jalsa salana. Kemudian juga ada tamu-tamu saudara kita dari pembicara dari Gair dari luar yang sengaja kita undang untuk menyampaikan pesan-pesan. Alhamdulillah, setiap tahun ada kegiatan jalsa, kami sekeluarga selalu hadir, dan setiap kehadiran rasanya baru terus, menggugah keimanan dari penceramah yang begitu mengesankan, penuh semangat. Makanya kami sekeluarga bertekad selagi masih bisa untuk ikut jalsa, kami usahakan ikut jalsa, karena prinsip belum tentu jalsa yang akan datang masih diberi karunia untuk ikut jalsa. Dan di sini dilihat banyak saudara-saudara kita, panitianya begitu luar biasa, menyediakan snack segala macam. Kami tamu-tamu Imam Mahdi hanya tinggal menikmati. Makanya kepada yang ikut jalsa sekarang, saya ucapkan mubarak, semua mubarak. Dan kepada yang belum sempat ikut hari ini, insya Allah Ta'ala
saya kembali ke Subang akan mengajak, karena kenikmatan menjadi tamu Imam Mahdi itu sangat luar biasa. Alhamdulillah, wayana kegiatan-kegiatan jalsa ieu Bapak dari Pangalengan lah Bandung Selatan itu berangkat dari jalsa jam 5 subuh sampai datang dari Bandung itu sampai jam 7 pagi-pagi. Alhamdulillah saya dapat berkat dari kunjungan-kunjungan jalsa ini saat gembira. Saya jemaat dari ujung, alhamdulillah saat gembira saya mengunjungi jalsa di sini. Alhamdulillah saya sangat bahagia sekali. Mudah-mudahan jalsa di masa depan akan datang itu saya akan terus gembira, akan terus berkhidmat di jemaat. Saya sangat bagja wayana jalsa saya bisa hadir ke sini. Acara jalsa ini saya mengharapkan bukan hanya jalsa wilayah ya, bukan hanya jalsa wilayah, tapi bisa melaksanakan jalsa nasional, katanya seperti yang sudah-sudah. Tetapi kalau saya sendiri belum pernah melaksanakan jalsa nasional, karena saya masuk Ahmadiyah tahun 2015. Kebetulan yang ini kejadian 2005 yang orang-orang yang tidak suka kepada Ahmadiyah, saya melihat di TV itu, yaitu merusak Masjid Ahmadiyah yang ada di Parung. Ya, di sana saya alhamdulillah ada karunia Allah Ta'ala, bisa terpanggil oleh Allah Ta'ala. Syariatnya saya melihat di TV bahwa Ahmadiyah itu dirusak. Nah, mungkin di sana ada Allah Ta'ala melihatkan kebenaran Ahmadiyah kepada orang-orang yang memang mencari kebenaran tentang Ahmadiyah. Mudah-mudahan jasa ini bukan hanya jasa wilayah, tapi saya mengharapkan jasa nasional. Saya sangat senang ketemu dengan saudara kita seperti di acara ini. Saya jadi jemaat turunan, asal saya dari Sabang Citeguh. Saya masuk ke Ahmadiyah tahun 55, sedang kecil, masih kecil, umur 12 tahun udah masuk Ahmadiyah. Terus di Ahmadiyah saya menghormati ikut jalsa udah beberapa kali, terus pernah jadi panitia di jalsa, terus jadi panitia di Ijtima Ansor, Ijtima wilayah, Ijtima lokal. Untuk jasa untuk menghormati di jemaat sebagai untuk saya menambah ilmu di jemaat. Alhamdulillah terlaksana lancar, di mana pada hari ke-1 memulai hari Jumat dan diteruskan dengan pembukaan dan terus dengan ceramah. Alhamdulillah ceramahnya bermutu, berisi sama dengan hari yang kedua. Sekarang hari Sabtu sama, dari mulai dibuka jam 8 sampai sore ini, dan ceramah dari 2 season 2 dan season 3. Alhamdulillah semua penceramah bermutu isinya dan dapat dimengerti oleh semua peserta. Dan janganlah merendahkan mereka, dimunculkan kepandaianmu. Saya hari ini berada di Jalsah Salanah untuk wilayah Jabar 05 dan Jabar 11. Alhamdulillah, Masya Allah, acara berlangsung dengan sukses. Saya melihat peserta
mereka asik mendengarkan ceramah-ceramah yang diberikan oleh para penceramah yang sangat luar biasa. Saya ucapkan mubarak kepada Jabar 05 dan 011. Semoga melalui jalsa salana ini terjadi perubahan-perubahan terhadap diri kita menjadi muslimah sejati dan dapat merefleksikan diri kita sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana materi yang telah saya sampaikan pada jalsa salanah kali ini. Sekali lagi mubarak dan sukses untuk semua. Mudah-mudahan suatu saat nanti juga kita akan bisa menyelenggarakan jalsa nasional secara bersama-sama di satu tempat yang lebih luas lagi. Nah, namun demikian, tentu jalsa daerah pun sangat banyak manfaatnya karena peserta pun tentunya akan di daerah ini semuanya bisa ikut serta dalam jalsa ini. Nah, semoga warga jemaat di Bandung ini dengan jalsa ini lebih meningkat lagi dalam keimanan, ketakwaan, jasmani dan rohani, kemajuan, dan juga dari sisi lain Allah Ta'ala memberikan karunia berbagai kemajuan. Dalam acara salat jalan ini telah berjalan dengan lancar. Harapan pribadi saya, maka tingkatkan di dalam acara ini. Semoga di dalam acara ini untuk kedepannya untuk lebih sukses lagi, untuk lebih maju lagi, dan untuk lebih ditingkatkan lagi, agar di dalam semua ini kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pesan dari pribadi saya, marilah kita bersama-sama untuk bersatu dan bergabung di dalam acara silaturahmi ini. Semoga di dalam acara ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi berkahnya semuanya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya, untuk acara ini kami sangat bangga atas persatuan dan kesatuannya. Arti daripada itu, untuk kerjasamanya di antara satu dengan yang lainnya, ini yang sangat membuat saya bangga sekali dalam acara ini. Karena apa? Karena ini untuk menyatukan semua di antara sesama manusia dengan kerukunan di dalam negara Indonesia, negara Republik Indonesia. Jalsa salana yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah yang saat ini berlokasi di Bandung adalah kegiatan untuk mengumpulkan seluruh pengurus dan sekaligus jamaat Ahmadiyah itu sendiri dalam rangka menyatukan visi dan misi dan membangun kecintaan kepada bangsa dan negara dan juga kecintaan kepada agama. Saya meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa Ahmadiyah adalah bagian dari Muslim yang nyata-nyata jelas selama ini persepsi masyarakat pada umumnya salah dalam menilai Ahmadiyah dengan membangun narasi-narasi seolah-olah secara keyakinan berbeda secara mendasar. Akan tetapi Ahmadiyah keberadaannya yang saya tahu, langsung saya cross check ke dalam Ahmadiyah itu sendiri, baik itu melalui riset dan observasi bahwa mereka bertuhankan Allah, nabinya Nabi Muhammad, kitabnya Al-Quran, lalu Ahmadiyah pun juga menyembah ke arah yang sama, yaitu kiblat Baitullah Al-Mukarramah, lalu membangun bagaimana kecintaan kepada sesama manusia. Oleh karenanya Ahmadiyah salah satu komunitas kelompok bagian dari Muslim dan harus senantiasa bisa bersinergi untuk membangun bangsa dan negara. Itu harapan
yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebenarnya ini ada kenikmatan spiritual yang kadang-kadang sulit diucapkan, tapi tertanam di dalam kalbu, tertanam di dalam hati. Bagaimana animo, bagaimana semangat, ya, bagaimana kecintaan warga jamaah Ahmadiyah khususnya, dan kami sebagai tamu, sebagai undangan hadir. Tentu saja ini merupakan prestasi besar, ya. Dan dengan kesabaran, ya, dengan kesabaran melaksanakan tugas dakwah, menyampaikan amanat Allah ini dalam berhadapan dengan perjalanan ujian cobaan yang mungkin berat, tapi keberhasilan ini karena kesabaran, karena kebeningan kesucian hati. Takhlisul qalbi an sabit saib al muqdar li sofai. Bening hati, kesucian hati, kebersihan hati, dengan senyum, dengan ramah, dalam rangka menyebar dakwah, mengajak orang ke jalan Tuhan dengan penuh cinta kasih sayang. Dan bagaimana itu adalah sifat atau karakter dari pribadi Parni Jemaat Ahmadiyah. Selalu dia mengembangkan makna dari love for all, hatred for none. Dan barangkali inilah modal, ini adalah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bentuk metode dakwah. Jadi mengajak manusia ke jalan Tuhan untuk bersujud kepada Allah, untuk menerima kebenaran-kebenaran yang disampaikan Nabi Rasulullah SAW melalui kebaikan, keikhlasan pemimpinnya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, yang mengajak dengan metode, mengajak dengan dakwah dan cinta, mengajak dengan penuh kasih sayang. Alhamdulillah, jemaah tiap hari, tiap saat berkembang, bertambah maju, ya, bertambah maju, berkembang dalam tugas-tugas dakwah, berkembang maju. Lembaga-lembaga keagamaannya, masjid-masjidnya luar biasa, sehingga kadang-kadang kekaguman itu ada di dalam hati, di dalam makna batinia, kenikmatan spiritual yang saya sendiri ya baru pulang kemarin 1 Januari itu mendarat di Jakarta, di Cengkareng, pulang selama 14 hari di Kadian, India. Bisa melihat bagaimana saudara-saudara kita jemaat, ya, di Masjid Mubarak, di Masjid Aqsa di Kadian itu bersemangat melaksanakan sholat berjamaah walaupun di dalam temperatur yang sangat dingin, di bawah 4 derajat, di bawah 4 derajat, berjamaah datang berbondong-bondong, bersemangat untuk mencintai Allah, melaksanakan tugas pengabdian ibadah, sholat berjamaah dalam waktu-waktu yang sudah jadi ketentuan bersama. Luar biasa. Di sekelilingnya ya orang lain. Kalau enggak Sikh Hindi kan, kalau enggak Sikh Hindi, enggak Sikh. Di sini kita masih kanan kiri, depan belakang adalah orang-orang Muslim, walaupun berbeda pandangan ataupun paham. Di sana orang lain. Tapi ini semangat, ya, semangat dakwah, kecintaan kepada Islam, luar biasa. Nah, kalau ini jadi modal, insya Allah di seluruh dunia jemaat akan berkembang, ya, akan berkembang. Dan kita juga bisa membaca literatur, misalnya terjemah tafsir Quran dari berbagai bahasa, katanya sudah lewat 70 bahasa, ya, terjemahan Al-Quran 70. Saya juga sudah memiliki beberapa terjemah Al-Quran. Ada yang terjemah tafsir bahasa Thailand, ada yang kemarin baru dari Kedian saya terjemah bahasa Urdu, ada yang pakai terjemah bahasa Inggris, ya, ada bahasa Indonesia sudah jelas lagi. Nah, inilah barangkali kekayaan ilmu. Jadi saya sebenarnya banyak belajar ilmu yang diberikan oleh Jemaat Ahmadiyah, ya, dari literatur, dari buku-buku. Sebab memang Jemaat Ahmadiyah menjawab segala macam challenge, menjawab semua tantangan, segala pertanyaan, semua dengan ilmu. Jadi melalui penerbitan buku-buku, orang menanyakan persoalan ini, jawab dengan buku, kan? Begitu kan? Orang menyalahkan A, B, C dan seterusnya, dijawab tapi dengan buku, sehingga akhirnya jadi bekal, dibaca referensi itu, dibaca, jadi ilmu. Jadi bentuk pencerahannya itu dengan ilmu. Dan barangkali generasi muda
hudam-hudam yang ada sekarang ini. Mudah-mudahan jadi kader-kader militan, jadi penerus nantinya, di mana kebangkitan Islam akan mulai dari sini. Dengan niat yang tulus ikhlas, dengan sikap dan penuh kesabaran, dan itu harus total kesabaran. Insya Allah ini adalah keberhasilan ini semuanya karena kesabaran. Masjid-masjid juga berkembang di mana-mana, melek semuanya teratur, rapi, bersih, ya. Dan itulah dari modal bagaimana sikap daripada jemaat Ahmadiyah untuk bertanggung jawab kepada agamanya yang diamanatkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dirikan ibadah sholat berjamaah. Jalsa wilayah Jabar 5 dan 11 telah berlangsung dengan lancar. Ini semata-mata kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para peserta jalsa dapat memanfaatkan, dapat menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, sehingga tujuan-tujuan jalsa yang dicanangkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, dan secara khusus beliau alaihissalam memanjatkan doa kita menjadi orang-orang yang layak untuk mendapatkan berkat-berkat dari doa itu. Oleh karena itu, selama jalsa ini kita harapkan para peserta untuk memperhatikan, mempelajari, dan menjalin silaturahmi dengan saudara-saudara yang lainnya. Ini merupakan sarana tarbiyat bagi para anggota untuk menjadi Ahmadi-Ahmadi yang mukhlis, sebagaimana yang diharapkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Oleh karena itu, kesan jalsa ini tidak hanya waktu selama 3 hari, tapi juga berlanjut ke jalsa berikutnya, dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semua dan kita mendapatkan kurnia-Nya. Syukur alhamdulillah, pada hari ini kita sudah melaksanakan jalsa salanah di Bandung yang dimulai dari hari Jumat tanggal 28, 29, dan 1 Maret. Alhamdulillah berjumlah 1.423 orang, dan termasuk di dalamnya ada 181 panitia yang berkhidmat untuk membantu pelaksananya jalsa salanah ini. Nah, saya sebagai Ketua Panitia, atas nama seluruh panitia menyampaikan jazakumullah sanul jaza kepada Bapak Amir Nasional dan pengurus besar, juga Bapak Restablik dan para mubalighin, juga para tamu undangan yang alhamdulillah dari tokoh masyarakat dan tokoh agama juga banyak yang hadir, dan tentu saja kepada para pengurus dan seluruh peserta yang hadir di tempat ini. Sekali lagi kami sampaikan jazakumullah sanul jaza. Semoga niat amal langkah bapak-bapak semua diridhoi oleh Allah SWT.